Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas psikotes tes Army Alpha Intelligence. Langsung simak videonya ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Tes Army Alpha Intelligence adalah sebuah tes yang berisi instruksi perintah tertentu dari pemberi tes kepada peserta, yang nantinya para peserta harus mengerjakan seluruh instruksi tersebut ke dalam lembaran kertas jawaban yang telah disediakan. Tes psikotes kerja yang satu ini terdiri dari kombinasi deret angka dan deret bentuk. Biasanya antara soal satu dengan lainnya saling berkaitan. Umumnya fungsi tes ini adalah untuk mengukur kemampuan daya tangkap dan kecepatan penerimaan instruksi atau perintah seseorang. Tujuan tes Army Alpha Intelligence adalah untuk mengukur seberapa teliti dan cerdas kamu dalam menjalankan perintah. Tidak perlu trik khusus untuk tes yang satu ini, kuncinya hanyalah ada pada fokus dan ketelitian saja. Langsung aja kita lihat contoh soalnya. Untuk tes Army Alpha ini nanti kita dibacakan instruksi soalnya dan teman-teman mengisi lembar jawabannya. Jadi soalnya tidak diberikan secara tertulis tapi hanya dibacakan. Oke, kita langsung ke nomor yang pertama. Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Buatlah tanda silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Jadi untuk jawabannya kita disuruh membuat tanda silang di lingkaran kedua dan sebuah huruf di lingkaran kelima. Di bagian lingkaran kelima, teman-teman terserah mau menuliskan huruf apa karena dalam instruksinya tidak ada batasan. Tapi di sini saya akan menuliskan huruf Z. Jadi jawabannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke nomor yang kedua. Tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga menuju lingkaran keenam. Garis tersebut melewati di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Di sini kita disuruh menarik garis di lingkaran ketiga menuju lingkaran keenam dan garisnya melewati di bawah lingkaran keempat dan di atas lingkaran kelima. Jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Di soal nomor 3, untuk soalnya yaitu apakah benar bahwa pesawat lebih cepat daripada mobil? Jika benar, buatlah tanda koma di lingkaran pertama, jika tidak, coretlah pernyataan tidak. Jadi, karena pesawat lebih cepat daripada mobil, maka jawabannya adalah tanda koma di lingkaran ke-1. Dan di soal nomor 4, instruksi soalnya adalah tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang benar dari pernyataan berikut. Berapa hari 1 minggu itu? Dalam lingkaran keempat tidak dibuat suatu apapun, tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pernyataan tadi. Jadi kita disuruh menulis dalam lingkaran ketiga berapa harikah 1 minggu itu. Jawabannya yaitu 7. Dan di lingkaran keempat tidak dibuat suatu apapun. Dan tulis yaitu angka yang salah di lingkaran kelima dari pernyataan yang tadi. Menulis angka berapa saja, yang penting tidak angka 7. Di sini saya akan nulis angka 3. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk instruksi soalnya adalah buatlah tanda silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran tetapi tidak di dalam segitiga dan tulislah huruf A. Pada bidang yang terletak di dalam lingkaran dan di dalam segitiga, jadi kita disuruh membuat tanda silang di dalam lingkaran namun tidak dalam segitiga. Lalu kita disuruh menulis huruf A di dalam lingkaran dan segitiga, jadi jawabannya seperti itu. Lanjut nomor 6. Instruksinya adalah tulislah huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar. Dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak pada bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Jadi di sini kita disuruh menulis huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar dan menulis huruf Y pada bidang yang terletak pada bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Dan di soal nomor 7, untuk instruksi soalnya, buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E. Dan buatlah pula sebuah garis melintang pada huruf kedua sebelum huruf N. Kenapa kita membuat garisnya di bawah huruf D, bukan di huruf F? Padahal instruksinya adalah mendahului huruf E. Teman-teman harus lebih cermat memahami instruksinya. Mendahului itu artinya lebih dulu, berarti lebih dulu dari huruf E itu adalah huruf D, bukan huruf F. Terkecuali jika instruksinya itu sesudah huruf E, maka yang kita beri garis itu huruf F. Lanjut ke soal nomor 8. Instruksi soalnya, tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari kata pertama. Dari lingkaran kedua, huruf ketiga dalam kata kedua, dan dari lingkaran ketiga huruf terakhir pada kata terakhir. Jadi di lingkaran pertama kita tulis A,
Dan di lingkaran kedua kita tulis A juga, dan lingkaran terakhir kita tulis G. Di soal nomor 9, instruksi soalnya, coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Jadi di sini kita coret angka 38 dan 34 karena lebih besar dari 30 dan kurang dari 40. Lanjut ke soal nomor 10. Untuk instruksi soalnya, tulis angka 8 atau 6 dalam dua bagian yang kecil dan angka di antara 1 sampai 5 dari bagian yang hampir paling besar. Tapi di sini saya tulis angka 6 dan di dalam bagian yang hampir besar saya tulis angka 2. Di soal nomor 11, instruksi soalnya, coretlah tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak pada segitiga. Dan coret juga setiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Di sini saya akan mencoret angka 5, 9, lalu angka 5 lagi, dan terakhir angka 3. Kenapa angka 7 tidak kita coret? Karena angka 7 ini berada dalam segitiga, dan instruksi kedua yaitu angka genap yang berhuruf dalam lingkaran, sedangkan di lembar jawaban ini tidak ada angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Di soal nomor 12, instruksinya adalah apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Kecuali 4 lebih besar dari 6, buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Karena angka 5 itu lebih besar dari 3, maka kita coret angka 4-nya. Sebenarnya Army Alpha itu mudah, yang penting teman-teman konsentrasi dalam menjawab semua pertanyaan. Sekian pembahasannya.